Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya, mulai nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, tak kalah pentingnya lagi nikmat iman dan Islam, sehingga para hadirin sekalian dapat menyaksikan video tersebut. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada kehaibahan junjungan kita, suri tauladan kita, para pemimpin umat Islam. Beliau adalah Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga para hadirin sekalian mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini, izinkan saya menyampaikan tausiah singkat mengenai keutamaan sholat sunnah tahajud. Apa itu tahajud? Tahajud adalah sholat sunnah yang dilakukan setelah tidur di waktu antara isya hingga menjelang subuh, dengan jumlah rakaat yang bervariasi, minimal 2 rakaat dalam sekali kerjakannya. Ada hadis yang berbunyi yang artinya, seutama-utama sholat sesudah sholat fardu ialah sholat sunnah di waktu malam hari. Hadis riwayat Muslim. Sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan, ialah sungguh pada malam hari terdapat waktu-waktu tertentu bila seorang muslim meminta kebaikan di dunia dan di akhirat, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya, dan waktu tersebut ada pada setiap malam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu yang paling utama dalam mengerjakan sholat sunnah tahajud ini ialah pada sepertiga malam terakhir, yang dimana pada malam itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia untuk apa? Untuk mengabulkan doa para hamba-hambanya, sebagaimana firman-Nya yang berbunyi, man yad'uni fa astajibu lahu, man yas'aluni fa a'tiyahu, man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Yang artinya, siapa yang berdoa kepadaku maka akan kukabulkan, dan siapa yang meminta kepadaku akan kuberi, dan siapa yang meminta permohonan kepadaku maka akan kuampuni. Masya Allah, begitu baiknya Allah kepada kita. Tetapi apa balasan kita sebagai makhluk yang lemah di hadapannya? Maka dengan sholat sunnah tahajud inilah sebagai sarana permohonan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tak hanya sebagai permohonan, tetapi meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, lakukanlah salat malam, karena itu tradisi orang soleh sebelum kalian, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mencegah dari perbuatan dosa, penghapus kesalahan, dan penghapus dari penyakit tubuh. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memanglah hakikatnya bangun pada sepertiga malam itu memanglah sulit, tetapi bila ada munculnya niat dalam hati kita, maka apapun yang kita lakukan pasti akan mudah. Sesusah bagaimanapun itu, sesusah apapun itu, tetapi bila ada munculnya niat dalam hatimu,
maka ada kemudahan yang datang kepadamu. Sebagaimana dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya niat itu tergantung dengan amal, dan masing-masing orang akan mendapatkan imbalan sesuai apa yang diniatkannya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali keutamaan dari sholat sunnah tahajud ini. Maka dari itu saya mengajak para hadirin sekalian mulai dari sekarang untuk membiasakan sholat sunnah tahajud. Meski awalnya terpaksa, meski terkantuk-kantuk, meski hanya karena ada doa yang ingin dikabulkan. Orang tidur Anda tahajud, orang makan Anda puasa, maka Allah akan memberikan kepada Anda sesuatu yang tidak Dia berikan kepada manusia biasa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, itu datangnya dari saya sendiri. Dan apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Perhatikan apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Demikianlah, wal 'afu minkum fastabiqul khairat. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.